warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka menambah pemahaman kita terkait budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sengaja kita berkumpul di sini dalam rangka tahapan kegiatan pengimbasan dari rekan kita para guru penggerak yang alhamdulillah di sekolah kita ada 2 orang guru penggerak yang mudah-mudahan segala ilmu, pemahaman, pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses pelatihan calon guru penggerak ini bisa juga menjadi pemahaman, pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh kita selaku guru di SMP Negeri 3 Mandalawangi. Sebab itu ada yang namanya bentuk kegiatan pengimbasan. Dalam kegiatan pengimbasan ini diharapkan ilmu yang mereka dapatkan bisa diibaskan kepada rekan-rekan yang lain. Nah, pada kesempatan ini ada materi yang perlu diibaskan, yaitu implementasi budaya positif. Nah, budaya positif ini mungkin tidak hanya harus dimiliki oleh Bapak Ibu Guru, justru yang harus menjadi sasaran utama kita, budaya positif ini harus tumbuh dan muncul di diri para peserta. Mereka diharapkan memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri para siswa adalah adanya budaya positif. Yang namanya budaya itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Budaya itu sesuatu yang sudah biasa, tidak harus dipaksakan, tapi muncul dalam diri seseorang atau lingkungan atau komunitas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pahami tentang budaya positif itu atau ini ya, materi ini, dan implementasinya tidak hanya di lingkungan Bapak dan Ibu saja, tapi di lingkungan siswa juga ditumbuhkan. Ya, budaya positif itu tumbuh di mana-mana, di lingkungan teman sejawat, dan pada intinya adalah nanti di lingkungan para siswa. Nah, tempat Pancasila di sana disebutkan adalah sejumlah kemampuan atau karakter atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, ya, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu saja barangkali ya, nilai-nilai budaya atau nilai-nilai Pancasila yang harus Bapak Ibu kembangkan, bukan hanya oleh guru mata pelajaran PKN saja, tapi oleh semua guru, ya, supaya tumbuh keseimbangan dalam diri siswa, baik tentang pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya harus seimbang 3 komponen itu. Nah, budaya positif ini juga sama, tidak hanya menyasar pada masalah karakter saja budaya positif ini juga, tapi juga pada sasaran yang lain, yaitu kompetensi. Kalau karakter mungkin misalnya bersikap baik, ya, hormat kepada guru, menyayangi teman, mungkin itu karakter. Tapi kompetensi sifat misalnya menghormati pendapat orang lain, ya, seperti kemudian karakter kompetensi misalnya berbicara, ya, atau misalnya
budaya positif, ya, tapi dalam bentuk kompetensi. Kalau karakternya tidak itu, menghormati pendapat orang lain, budaya. Nah itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini mohon nanti disimak saja, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh rekan kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang mau menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pengibasan budaya positif yang mana merupakan materi yang telah kita dapat selama 2 bulan terakhir dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, saya dan Pak Ipan dapat membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik untuk sekolah kita tercinta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini supaya enggak tegang gitu ya. Saya harapannya kita enggak bukan seperti webinar gitu ya, tapi kita sesi sharing aja, sharing. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan atau misalkan ada usulan atau misalkan punya pendapat-pendapat, boleh langsung diutarakan saja gitu ya. Jadi di sini saya bukan pemateri, tapi kita di sini sama ya, kita saling sharing ilmu yang sudah saya dapat seperti itu. Baik Bapak Ibu, supaya kita nggak tegang gitu ya, kita ice breaking dulu ya. Mungkin ini ice breakingnya udah sering Bapak Ibu dapat, baik di pelatihan maupun di kegiatan-kegiatan diklat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan saya bilang tepuk pagi 2 kali ya tepuknya. Kalau misalkan saya bilang siang, tepuknya sekali. Kalau malam, tepuknya setengah ya. Jadi biar kita tahu konsentrasi Bapak Ibu masih di on guard ya. Jadi kita coba ya. Kalau siang 2 kali, kalau pagi 1 kali, kalau malam setengah. Kalau malam banyak Bu. Kalau malam kan udah nggak on ya, udah. Banyak. Sengaja gini biar kalau ada yang tertukar ketahuan gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ya, pagi, siang, malam. Nah. Kita ulangi lagi ya. Pagi, malam, lagi ya. Konsentrasi makanya konsentrasi. Pagi, siang, pagi, malam. Udah ya. Nah, cukup. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk ice breaking-nya, membuat Bapak Ibu semua berkonsentrasi pada materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja, untuk tujuan pembelajarannya yaitu Bapak Ibu dapat mengimplementasikan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi nanti yang selama ini kita lakukan adalah ternyata stimulus respon ya, yang nantinya harus berubah ke teori kontrol. Kemudian mengimplementasikan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ini disampaikan oleh Pak Ipan ya, restitusi dan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian menyusun strategi aksi nyata efektif untuk mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan. Nah, baik, selanjutnya ini jadi materi pembelajarannya, karena di sini CGP-nya ada 2 orang, maka untuk 1 sampai 3 itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian untuk kebutuhan dasar, restitusi 5 posisi kontrol sama restitusi segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Ipan, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita ke materi, coba kita akan memainkan sebuah permainan namanya buka tutup ya. Bapak Ibu sudah berpasangan, ada pasangannya.
Pak Wahyu sama Pak Azmuri, Bu Siti sama Bu Ipa, Bu Dwi sama Bu Nur, Pak Ipan sama Pak An, Teh Putri sama Neng Lita. Nggak ada ya? Oke, nah baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan satu orang mengepal tangannya, boleh mau siapa aja, Bapak sama saya. Ya, jadi satu orang mengepal, ya. Anggap satu orang yang mengepal tangan itu Pak Azmuri atau Pak Wahyu yang mengepal? Pak Azmuri ngepal ya. Nah, silakan Bapak Ibu anggap di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Ya, pikirkan apapun, misalkan ada harta, ada emas 1 kilo boleh, misalkan ada berlian, misalkan Bapak Ibu punya berlian di rumah, bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Nah, silakan temennya, pasangannya, ya, silakan merayu, boleh merayu, boleh membujuk supaya temennya itu ngebuka tangannya. Gimana caranya? Pokoknya temennya itu ngerayu, rayuan maut dengan apapun bahasanya gitu ya, mempengaruhi supaya temennya bisa ngebuka tangannya. Boleh? Silakan dimulai. Ya boleh dengan lemah lembut, boleh dirayu, boleh dengan bujukan gitu ya. Silakan, bisa nggak? Boleh dengan pasangan. Pak, boleh dibuka. Udah. Bukan dibuka. Baik, kalau dibuka ya nanti akan ya. Udah? Ada yang berhasil membuka tangan temennya? Ayo dibujuk dulu, dibujuk. Misalkan mundur dulu nanti dikasih sosis 1 freezer gitu ya. Udah ya? Pak, kalau dibuka Pak tangannya. Kalau dibuka mau jadi pegawai yang lebih rajin lagi? Enggak. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu pertanyaannya pertama, ya. Untuk yang melakukan tangan tadi siapa? Bu Nur ya, Bu Nur, Pak Ipan ya. Ke Bu Nur dulu. Apakah tadi Bu Dwi ya? Ya, Bu Dwi. Apakah Bu Dwi membuka kepala tangan Bu Dwi? Terus kenapa? Kenapa alasannya? Atau yang kedua, apakah tetap menutup? Tadi kan Bu Dwi tetap menutup. Ya, silakan Bu Dwi. Kenapa tetap menutup? Merayunya belum maksimal. Kurang ya, kurang rayuannya kurang ini ya, kurang maut gitu ya. Kalau ini tadi Pak Ipan kenapa nggak buka tangannya? Karena dari sampah. Oke. Dari kegiatan membuka sama mengepal tadi, coba kita perhatikan ya dalam kegiatan ini. Sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali kita? Ya, siapa yang memegang kendali atas diri kita? Apakah diri kita atau orang lain? Ya, siapa? Ya, diri kita sendiri tentunya ya. Jadi itulah ya. Jadi sebelum ke materi tentang disiplin positif, di sini saya mau menyampaikan bahwa yang memegang kendali kontrol dari diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita diintervensi ya oleh orang lain. Ya, apalagi dengan bujukan-bujukan atau rayuan-rayuan yang sifatnya negatif gitu ya. Kecuali kalau memang rayuannya itu sifatnya positif, baru kita mungkin bisa terpengaruh seperti itu. Tapi inti dari pesan dari mengepal sama membuka tangan itu adalah bahwa yang memegang kendali atas kontrol diri kita sendiri adalah kita ya. Jangan sampai kita terintervensi oleh orang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini makna disiplin menurut Dian Gosen ya, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai ya. Jadi Bapak Ibu, disiplin diri itu mengacu pada bagaimana kita intinya bagaimana kita itu menguasai diri kita ya untuk patuh atau tidak terhadap aturan yang sudah diberlakukan gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan universal yang dibahas di
kita sering pelajari ada yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan dalam kehidupan pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harusnya guru-guru yang di kelas 7 ini harus sudah hafal banget ya. Harus sudah hafal banget karena 6 nilai kebajikan universal ini yang akan kita terapkan di karakter anak-anak kita, ya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa sih Bu kegiatannya? Contohnya misalkan tadi dengan membaca doa sebelum memulai. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kan biasanya orang-orang tuh tahunya bagaimana menghormati atau toleransi yang berbeda agama, ya. Ternyata berkebinekaan global itu tidak hanya menghormati yang berbeda agama. Ketika kita beda suku aja ya. Misalkan saya Sunda. Di sini ada yang sukunya Jawa? Ada, Bu Ezia. Nah, bagaimana saya menghormati nilai-nilai suku Jawa yang dianut oleh Bu Ezia? Itu juga termasuk kebinekaan global. Alhamdulillahnya di sekolah kita kan satu rukun ya, orang Sunda semua rata-rata. Jadi untuk berkebinekaan global kita tidak terlalu terlalu gencar gitu ya untuk menanamkan karakternya. Tapi untuk di kota-kota mungkin banyak ya, beda suku, beda agama gitu ya. Bahkan yang sama-sama Sunda pun gitu ya, seperti saya Sunda Banten sama Bapak Sunda Bandung kan beda ya. Kita juga bagaimana harus menghormati bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang sama-sama Sunda tapi beda ini gitu ya, beda tingkatan seperti itu. Kemudian bergotong royong ini sudah sering juga kita lakukan ya, yaitu dengan kerja kelompok gitu ya. Terus membersihkan kelas seperti itu, piket ya. Kreatif nih, yang kesini nih Bapak Ibu, kreatif, bernalar kritis sama mandiri. Ini yang saya analisis siswa-siswa kita belum memiliki 3 karakter itu ya. Kreatif sepertinya ini untuk diri saya sendiri ya, saya belum bisa menciptakan pembelajaran yang membuat anak itu kreatif ya. Jadi selama ini saya hanya ya udah menyampaikan materi aja tanpa membuat suatu pembelajaran yang membuat anak itu kreatif. Misalkan membuat, kalau untuk yang IPA membuat produk apa gitu yang memunculkan karakter dari IPA-nya. Misalkan bikin robot-robotan sederhana gitu kan, misalkan bikin kincir angin. Nah itu saya belum mulai menerapkan. Mudah-mudahan di kelas Bapak Ibu, di mata pelajaran Bapak Ibu sudah mulai diterapkan tugas-tugas atau proyek yang memacu kreativitas anak-anak seperti itu ya. Bernalar kritis nih, ini merupakan PR besar bagi kita, bagi anak-anak kita ya. Jangankan bernalar kritis gitu ya, kadang kemampuan membacanya saja gitu ya masih kurang ya. Jadi itu merupakan PR besar bagi kita, bagaimana kita bisa memacu anak-anak kita ya. Setelah lancar membaca, berikutnya adalah bagaimana siswa itu bisa bernalar kritis dari teks bacaan yang mereka baca. Minimal mereka tuh bisa menyimpulkan gitu apa yang mereka baca. Karena selama ini saya suka ngetes gitu ya. Coba dibaca 1 paragraf. Habis dibaca, tadi yang dibaca apa? Nggak tahu. Jawabannya pasti gitu. Nggak tahu, ya. Nah, jadi minimal anak-anak itu bisa menyimpulkan dari bacaan. Karena gini, anak-anak itu belajar di sekolah dengan kita terbatas waktunya, sejam 2 jam. Sisanya mereka belajar di rumah. Mereka belajar di rumah dengan apa? Ya dengan membaca buku, gitu ya. Kalau membaca bukunya saja, gitu, mereka tidak bisa mencerna apa yang ada di buku. Gimana pengetahuan bisa masuk seperti itu ya. Nah, dan terakhir mandiri. Ya mungkin kalau mandiri mungkin sudah bisa ya. Mandiri termasuk bagaimana mereka bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting yang akan saya sampaikan di sini ya, motivasi ya. Nanti akan diitukan sama Pak Ipan, dipraktekkan bagaimana kita dalam kehidupan dalam kegiatan pembelajaran itu sudah tidak menggunakan yang namanya hukuman lagi. Di program guru penggerak itu kita nanti mengganti hukuman dengan yang namanya restitusi ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman, sudah tidak ada lagi anak suruh keliling lapangan atau buka sepatunya nyeker, sudah tidak bisa ya, sudah tidak diperbolehkan memberikan hukuman sekecil apapun.
kamu kemarin kalau terlambat 10 menit apa hukumannya? Misalkan nanti pulangnya kamu mundur tidak 10 menit, ya, karena kamu tadi datangnya terlambat, itu konsekuensi. Nah, yang seperti itu pun sudah tidak boleh, ya, harus sudah diganti dengan yang namanya restitusi, gitu ya. Nah, sebelum ke tadi ke hukuman, ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apa sih yang mendasari hidup kita, ya? Apa yang memotivasi kita ini tetap, apa yang memotivasi kita datang ke sekolah, ya? Apa yang memotivasi kita duduk hari ini di LAN IPA apa? Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang alhamdulillah mau menyempatkan diri ke sini gitu ya. Karena dari pagi cuaca udah hujan gitu ya, bikin pengen narik selimut di rumah aja gitu ya. Tapi Bapak Ibu luar biasa hebat banget gitu ya, mau gitu datang ke sini. Nah, itu sudah merupakan motivasi. Kira-kira maksudnya kemana gitu ya? Yang pertama ini nih, rata-rata kita masih ada di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul Bapak Ibu? Motivasi. Apakah masih ada di posisi 1 kita datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita sudah bukan yang di nomor 1 lagi. Mudah-mudahan kita datang ke sekolah bukan lagi karena takut dimarahin Bapak, bukan lagi karena takut nanti fingerprintnya enggak ini, enggak abusan gitu ya. Bukan, mudah-mudahan bukan itu. Kemudian yang kedua apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, misalkan dia udah rajin ke sekolah, tapi jangan sampai kayak yang nomor 2 juga ya, supaya dilihat sama teman-temannya. Ah, biar rajin nih, biar kelihatan pengrajina gitu ya. Atau misalkan biar nanti dapat predikat guru terrajin dari kepala sekolah ya. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Ini juga koreksi buat diri saya sendiri gitu ya. Kemudian nomor 3, nah ini nomor 3, mudah-mudahan kita di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu di sini adalah karena nomor 3, bahwa datang ke sekolah itu merupakan cara Bapak Ibu menghargai diri Bapak Ibu ya, bahwa ini tuh sudah merupakan kewajiban kita ya, terutama yang ASN ya, datang ke sekolah ya sesuai dengan jam kerjanya merupakan kewajiban kita sebagai seorang ASN. Bagaimana kita menghargai kewajiban kita tersebut gitu ya. Mudah-mudahan sudah termotivasi oleh yang nomor 3 gitu ya. Nah, kemudian ini nih ada studi kasus. Tadi kita nanti ke ini ya, akan mengacu ke perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, saya bacakan dulu studi kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Nih, jadi ceritanya Iva ini ada di kelas Bu Siti ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi si Iva itu bukan perhatiin pelajaran, malah menggambar aja gitu ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva sih di buku ya, gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa ya, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, gitu ya. Jadi ada anak ya, dia lagi asik menggambar, tidak memperhatikan pelajaran, tiba-tiba ditunjuk sama Bu Siti misalkan, Ipa, nomor 1 jawabannya apa? Saking gugupnya, dia langsung jatuhin buku sama tasnya gitu ya. Terus udah gitu ya, sama Bu Siti disuruh maju ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Siti. Terus otomatis diketawain dong sama teman-temannya gitu ya. Nah, coba kita lihat kira-kira tindakan Pak Seno tadi gimana? Ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Mengapa? Enggak. Bu Siti, kenapa? Karena itu suatu yang tadi teh ada hukuman atau kan nggak boleh ngasih hukuman. Iya. Betul sekali ya. Kita harus tidak setuju dengan tindakan Pak Seno ya. Karena kenapa? Ya. Karena itu akan menjatuhkan harga diri si anak
pakai apa? Bukan dilempar. Kertas ulangan saya disobek sama guru waktu kuliah. Padahal saya tidak mencontek, teman saya di belakang yang mencontek, tapi karena saya yang masih contekan, kertas saya yang dirobek. Sampai saya dikeluarkan dari kelas listrik magnet waktu itu di kuliah ya. Dan itu sampai sekarang membekas ya. Saya merasa dipermalukan gitu ya. Sampai detik ini saya terngiang-ngiang tuh sama dosennya itu, Bu Dwi, kebetulan Bu Dwi. Sampai sekarang ini saya menaruh dendam gitu ya sama Bu Dwi, karena bukan saya yang salah gitu ya, teman yang mencontek, tapi saya yang kena gitu ya. Nah itu jadi apa ya, akibat fatal yang kita lakukan untuk mengasih hukuman ke anak itu, minimal mereka akan menaruh dendam seumur hidup kepada kita. Mungkin di depan kita mereka biasa aja, tapi di belakang, wah nih awas dia Bu Dwi ya gitu ya. Kayak gitu ya. Nah seperti itu. Ya, menurut Anda tindakan pasangan terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Pastinya hukuman ya, hukuman. Nah seperti itu. Nah, sekarang kita uji pemahaman ya. Nah kita lihat dulu perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi dulu. Nanti kita ada kuis ya. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah sedikit ya memahami ya. Kalau hukuman, ya, jadi bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ini nanti yang warna hijau nih yang akan kita terapkan. Yang hukuman sama konsekuensi sudah kalau hukuman sudah pasti sudah tidak diperbolehkan. Kalau konsekuensi merupakan transisi menurut saya, transisi dari hukuman menuju restitusi. Jadi ini masih boleh lah ya kalau kepepet banget gitu ya. Kalau seandainya kita belum bisa menerapkan apa sih namanya restitusi ya gitu ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Ipan. Ya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu pasti, ya enggak? Karena pasti hukuman itu biasanya fisik, ya. Walaupun hanya sekedar keliling lapangan, ya. Tapi kalau anaknya nggak ikhlas, merasa capek, ya kan? Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tadi kalau terlambat 10 menit, berarti kamu istirahatnya dikurangi 10 menit, ya. Nah, sama. Kalau yang restitusi merupakan pilihan. Nanti akan diajarkan oleh Pak Ipan bagaimana kita membuat restitusi, ya, bagaimana cara menghadapi masalah dengan restitusi, ya, seperti apa. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman, ya, untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, konsekuensi juga sama. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid, ya, jadi sifatnya menguatkan. Kalau hukuman, ya, sifatnya si anak menjadi korban, ya. Kalau konsekuensi sama menjadi korban juga. Nah, tapi kalau restitusi itu korban tapi mendapatkan gantinya, gitu ya. Oke, langsung saja ya biar seru. Nah, kita lihat uji pemahaman Bapak Ibu. Ya, Pak internetnya. Grade 11. Oke, Bapak Ibu kita lihat ke depan ya. Oke, nomor 1. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kecilan ya. Nah, segini. Nanti saya bacakan aja. Ya. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi mencatat, guru menyuruh mencatat 100 kali di buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira masuknya hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman atau sanksi? Ayo. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat. Sanksi. Hukuman. Coba, hukuman. Jawabannya yang benar adalah konsekuensi, ya. Kenapa konsekuensi? Karena tidak menyakitkan, karena itu merupakan apa ya? Benar gitu ya. Kalau gini, kalau hukuman biasanya antara kesalahan sama hukumannya nggak sesuai. Dia terlambat, tapi suruh bersih-bersih WC, nyambung nggak? Ya nggak nyambung gitu ya. Kalau konsekuensi, dia itu hukumannya itu sesuai dengan kesalahannya. Misalkan tadi dia menjatuhkan air di meja, terus hukumannya suruh ngelap mejanya, bersih mejanya. Itu namanya konsekuensi. Antara hukuman sama antara kesalahan sama hukuman sama sesuai. Tapi kalau hukuman ya antara kesalahan sama yang kita berikan ya, treatment yang kita berikan itu nggak sesuai. Contoh tadi, misalkan anak nggak bawa buku pelajaran, disuruh berdiri di depan kelas panjang pelajaran.
Selanjutnya, ini gimana? Sinyalnya. Wah, bukan. Iya, digeser. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Suruh lari nih karena terlambat. Hukuman. Nah, betul ya. Kemudian selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, di meja. Suruh membersihin tuh. Gimana caranya? Coret-coretan di meja itu harus dibersihin. Konsekuensi. Wow, sudah paham ya Bu Siti berarti ya, sudah paham antara bedanya hukuman dengan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nggak ada pakaiannya, hukuman sama sanksi. Hukuman ya, hukuman karena tidak ada hubungannya ya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk hukuman ini ya, mudah ya. Nah, jangan sampai nih Bapak Ibu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman, ya itu namanya hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu udah pasti. Wah, yang menyakitkan itu ya, itu hukuman gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bertersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, ya, jadi udah selesai. Belum ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang 10 menit. Konsekuensi ya. Nah, sudah ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham apa yang dinamakan hukuman dan konsekuensi. Bahkan yang konsekuensi tadi pun sudah tidak boleh gitu ya. Nanti harus kita ubah menjadi yang namanya restitusi. Nah, kemudian terakhir ya, yang terakhir nih sedikit aja. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Bapak Ibu biasanya kalau awal mulai pembelajaran, awal semester sama siswa suka bikin kesepakatan kelas enggak? Bikin ya. Nah, itu sudah masuk namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu melibatkan siswa. Jadi yang akan kita sepakati di kelas itu bukan dari kita, tapi nanya ke murid-muridnya. Ya, saya akan kasih contoh cara membuat keyakinan kelas ya. Nah, ini terakhir nih ya, video bentuknya. Ya, ini adalah video. Sampai sini. Bentar ya. Ini saya sudah membuat contoh video keyakinan kelas. Semoga Bapak Ibu bisa meniru di sebentar.
kelas. Jadi misalkan hal apa yang ingin kalian dapatkan di kelas ini sehingga pembelajaran kita menjadi menyenangkan ya, menjadi tertib, menjadi damai. Artinya kalian semangat ya, semangat belajar di kelas ya. Silakan kalian tulis di buku kalian ya, masing-masing satu orang, boleh satu, boleh dua keyakinan kelas yang ingin kalian dapat di kelas ini. Nah, nanti habis itu nanti kita akan tulis di papan tulis satu-satu hasilnya. Ya, nanti akan kita sepakati bersama yang akan menjadi keyakinan kelas ya, yang akan kita terapkan selama 1 semester ke depan. Ya, silakan ditulis. Ditulis sekarang. Sudah membuat keyakinan kelasnya sudah? Masing-masing nanti kita akan kumpulkan keyakinan kelasnya satu-satu di papan tulis. Nanti akan kita rangkum mana yang sama ya, mana yang tidak perlu gitu ya. Nanti hasilnya akan kita tuangkan, yang sudah jadi akan kita tuangkan di karton ini, kemudian akan kita tempel di kelas. Jadi kalian bisa baca setiap hari keyakinan kelasnya. Oke ya, gitu ya. Oke, berarti dari ujung dulu, dari Herani, kamu maunya seperti apa kelasnya? Tidak berisik, Bu. Tidak berisik, berarti kalau tidak berisik itu kalau menggunakan kata yang positif apa? Tenang ya, kondisi kelas yang tenang gitu ya. Kondisi kelas nah, kemudian apa lagi? Kamu apa? Kenapa? Makin baik. Makin baik? Apanya? Oh, menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, gak apa-apa, gak usah takut. Jadi lebih baik. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Kamu nih? Saya tidak mau teman-teman saya keluar di saat jam pelajaran. Oh, tidak mau teman-temannya keluar di jam pelajaran, itu berarti apa? Mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib. Apa lagi? Apa lagi? Tadi apa? Apa? Ya, boleh. Saya tidak mau ada kejadian berantem di saat belajar. Tidak ada yang berantem. Tidak ada yang berantem saat jam pelajaran. Berarti kalau tidak berantem itu berarti apa? Saling menyayangi ya. Saling menyayangi dan menghormati ya. Jadi biasakan kita menggunakan kalimat positif. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Apalagi tadi itu apa? Bersih. Hah? Bersih. Ya, kelasnya selalu bersih. Berarti kalau selalu bersih, menjalankan tugas piket sehingga kelas selalu bersih. Menjalankan tugas piket sehingga kelas menjadi bersih. Apalagi tadi? Saat guru menerangi tidak boleh bercanda, ketawa, berisik. Ya, tidak boleh. Terus apa tadi? Berdoa sebelum belajar kan? Kalian bisa baca tiap hari dan mempraktekannya ya. Jadi tidak hanya teori. Ya, ditempel di situ di kelas. Nanti dibaca ya, dibaca setiap hari dan dipraktekkan. Ke atas lagi.
Sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, poin pertama. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan kedua. Fondasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi. Nah, ini kata kuncinya, Bu. Ketika akan mencoba memvalidasi tindakan yang salah terhadap siswa. 3. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Banget sih lu. Ya Allah. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa? Kenapa Nopi? Silakan duduk. Kenapa Nopi? Nopi nggak mau cerita. Kenapa? Itu tadi ibu, aku lihat orangnya dibully. Dibully? Sama siapa dibully? Sama si Agis. Sama Agis, kelas berapa? Kelas 7 B. 7B. Tapi bener tadi dibully? Iya bu. Di mana bulinya? Katain cupu, terus katain itu. Dikatain cupu. Emang kenapa gara-garanya? Nggak tahu karena aku ngomongin di belakang. Oh, Nopi ngatain Agis di belakang sama teman-temannya. Iya. Ya udah nanti yang Agisnya dipanggil ya. Iya bu. Ya udah silakan keluar. Assalamualaikum. Salam. Masuk Agis. Iya bu. Duduk. Tahu nggak kenapa dipanggil kesini sama ibu? Nggak tahu. Nggak tahu. Yakin nggak tahu. Iya. Tadi waktu istirahat Agis ngapain kira-kira sama teman-teman? Cuma ngobrol sama main doang bu. Ngobrol doang sama main. Iya. Yakin nggak ngapa-ngapain? Enggak. Ayo, ibu seneng loh kalau kamu jujur. Beneran? Nggak ngapa-ngapain? Iya bu. Iya. Tadi ibu dengar ada laporan katanya kamu abis ngebully Nopi. Betul? Iya maaf bu. Bener. Ya. Nggak apa-apa, jawab jujur aja. Ibu senang kok kalau kamu jujur. Lagian kan kalau berbuat salah kan wajar. Kita kan manusiawi ya. Ibu juga dulu waktu zaman-zamannya seusia kalian sering kok main-main kayak gitu. Ya, cuman kita di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi kita mau mencari solusi. Oke? Iya. Setuju ya? Ini nggak usah takut ya. Ngaku kalau Agis ngebully Novi. Agis tahu kalau tindakan ngebully itu salah. Tahu bu, tapi ya gimana? Alasan Agis ngelakuin itu apa? Cuman bercanda doang kok bu, lagian
Dianya malahan baperan. Oh, baperan. Nggak apa-apa, kita boleh bercanda, tapi nggak boleh kelewatan. Apalagi kalau kita sampai ngata-ngatain teman kita sendiri. Itu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Enggak, Bu, lupa apa sih? Yang datang tepat waktu. Terus apa lagi? Ikhlas sebelum belajar, saling menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Tidak membuli. Tidak membuli, saling menghargai, saling menghormati, tidak membuli teman. Nah, kira-kira tadi yang Agis lakukan sama Nopi, membuli itu sudah sesuai belum sama keyakinan kelas yang sudah kita buat? Enggak, Bu. Enggak, harusnya seperti apa? Harusnya saling menghargai, menghormati, tidak membuli. Iya, harusnya tidak melakukan hal-hal yang tadi ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan nih sekarang? Minta maaf. Meminta maaf sama Nopi. Terus selain meminta maaf gimana? Ngajak Nopi untuk main bersama-sama lagi ya. Ya. Oke, dan ngajak teman-temannya untuk tidak melakukan hal tersebut kepada teman-teman yang lain. Ya, baik, Agis terima kasih atas keterbukaannya dan keyakinannya untuk menjalankan apa yang sudah kita buat. Silahkan kembali ke kelas. Sampai ketemu lagi dengan pelajaran Ibu. Terima kasih, Bu, maaf ya. Ya. Pengalaman apa yang saya alami beberapa bulan ini mengajar terutama di kelas 9. Nah, saya amati dari kelas 9 ini ada salah satu siswa di 9C yang namanya Pak Adi. Nah, kebetulan juga saya sudah konfirmasi ke Pak Adi karena wali kelasnya kan Pak Adi. Memang anaknya seperti itu, Bu, gitu. Apa namanya? Ya udah saya coba karena setiap di jam pertama ya saya pas mapel saya itu dapatnya jam pertama. Jadi setiap pagi anak itu datang di jam kedua. Jadi tidak langsung masuk, hanya di pinggir kelas. Jadi saya lihat anak itu lagi di sebelah jendela di belakang kelas gitu. Coba saya 1 kali 2 kali saya diamkan, terus baru ke pertemuan ketiga coba dipanggil salah satu temannya, saya nyuruh temannya panggil ke luar, baru saya adakan diskusi ya. Jadi ngobrol lah face to face. Saya di gazebo yang sini saya ajak ngobrol berdua. Fahri, bagaimana ini setiap pelajaran ibu tidak pernah ikut? Pernah ikut tapi hanya 1 kali ya selama 2 bulan saya, hampir 2 bulan ya saya di sini. Terus apa setiap hari atau setiap pagi memang kalau datang itu siang sampai sekolah gitu? Enggak, Bu. Kok di hari saya lupa hari apa ya, hari Senin lah ya, hari Senin enggak, hari Kamis harusnya sekarang ya. Kenapa setiap hari Kamis kalau pagi jarang masuk kelas ibu belajar PPKN gitu? Ya, Bu, alasannya rumah saya jauh, saya harus nunggu teman gitu kan ya. Oke, kalau takut jauh nunggu teman itu maksudnya ya memahami gitu. Tapi kalau di hari lain kamu selalu datang siang nggak seperti ini? Enggak, Bu, kalau saya hari Senin saya selalu ikut upacara. Oh begitu. Tadi jam 7 bisa ya kalau hari Senin sekolah? Bisa, Bu. Nah, kalau hari Senin bisa, kenapa kamu hari Kamis tidak bisa? Tapi kamu tahu nggak konsekuensinya kalau kamu tidak pernah ikut pelajaran itu? Tahu, Bu? Nggak dapatnya ya kan? Iya. Terus kamu nggak mengerjakan tugas? Iya. Terus gimana tuh nanti kalau minta kamu gitu? Jadi saya mengajak si Fahri itu biar dia berpikir ya, Fahri ya? Si Fahri yang 9C yang agak preman. Nanti konsekuensi yang saya dapat saya rugi gitu kan. Jadi si anak itu biar berpikir kalau saya melakukan hal yang itu saya rugi gitu. Oke. Jadi ada kesepakatan ya, ada kesepakatan untuk hari Kamis ini kesepakatan. Bahasa kami getting commitment. Kita getting commitment yuk. Gimana yuk caranya, aturan mainnya? Antara kita kan satu tim nih, kepala atau wali kelas dengan murid. Kita udah ada. Dan untuk personal approach, karena upit selalu yang dibahas tadi, karena kebetulan itu anak saya, itu udah personal approach jauh-jauh sebelum kejadian ini terjadi. Makanya kita tahu latar belakangnya apa. Makanya tadi saya baru ketemu dengan ibunya, tahu latar belakangnya seperti apa. Kalau kita tahu latar belakangnya kenapa ini terjadi permasalahan kayak begini, baru kita bisa mendiagnosa, oh ini penyakitnya ini, harusnya bagaimana kan gitu. Dan memang idealnya sekolah kita itu ada
BK, ya kan? Di BK itu kan ada ruangan khusus ya, jadi kita memanusiakan manusia, ya kan? Sama halnya dengan perlakuan manajerial dengan dewan guru, memanusiakan manusia. Kita pun ke siswa itu dituntut untuk itu, ya kan? Jangan sampai dia langsung dijudge, oh ini begini, enggak benar, enggak bisa kayak begitu, karena kasuistiknya nanti beda-beda. Apa ini kenapa terjadi kayak begini? Walaupun nanti kasuistiknya sama, tapi pendorong dengan pendorong latar belakangnya itu pasti berbeda-beda. Untuk itu mungkin saya sama Bu Ade sama Pak Ipan, Bu Ade sebagai kurikulum dan merangkap juga sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan hal-hal yang kayak begini tidak secara teoritis semata. Yuk bagaimana kita bergerak sama-sama, bagaimana caranya anak-anak kita menyentuh lah personal approach yang baik, ya kan? Bagaimana kita bisa mendekati mereka kalau kita pendekatannya pun tidak baik, sama halnya dengan kita, ya kan? Itu aja Pak Ipan. Ya, terima kasih Ibu Pak. Ketika itu yang kita kedepankan, siswa tersebut menghargai gurunya, gitu kan? Nah, ketika mereka tidak mentaati tata tertib kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, siswa tersebut tidak menepati terhadap keyakinan kelas tersebut, dan kita memberikan sikap kepada siswa perusahaan, apakah itu hukuman, apakah itu sanksi, itu sedikit tidak diperbolehkan, gitu ya. Atau mungkin bukan tidak diperbolehkan, akan tetapi hukuman tersebut yang sifatnya memberikan solusi, gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira kalau itu bisa diterapkan. Nah, ini harus disikapi oleh sekolah, ya, oleh warga sekolah, diantaranya oleh kita semua selaku tenaga pendidik. Harus bisa membaca semua karakter siswa dan siapa yang menangani itu. Dan sehingga kalau misalkan oleh kita itu ada guru BK-nya di sekolah kita itu, guru BK ya Pak. Kita itu akan tahu nih karakteristik masing-masing siswa, nanti akan oleh guru BK tersebut akan dikomunikasikan kepada masing-masing guru yang ada di sekolah kita. Kalau misalkan seperti terus, model saya kemarin menangani kasus UPIT kan, tidak tahu persis dulu permasalahannya, hanya sebatas kita terkesima dengan kasus yang permasalahan yang dipublis dalam grup, gitu kan. Kita kan mau sama-sama kan memutuskan si UPIT ini gini kan, gitu ya. Ternyata berdasarkan konfirmasi, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai yang sudah pernah menangani terhadap itu sendiri, versi ibu IPA beda lagi, versi Pak Ustaz beda lagi, versi saya beda lagi, gitu kan. Nah, ini kan kita perlu ada sebuah kesimpulan, ya, sebuah kesimpulan untuk menyikapi UPIT tersebut, sehingga solusi yang diterapkan tersebut oleh sekolah, prosedur sekolah adalah hanya sebatas mengingatkan, inti mengingatkan, memberikan motivasi kepada UPIT